Tes. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Di saat kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini, izinkan saya untuk mengajak semua untuk menaikkan satu pujian, di mana pujian ini mengingatkan setiap kita untuk menyatakan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Dan biarlah hal ini juga boleh membantu kita lebih sungguh membentuk diri kita semakin memuliakan Tuhan di tengah dunia. Di dunia yang penuh cemas antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Bait kedua. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari kita kembali mempersiapkan hati kita dengan saat teduh.
Shalom Bapak Ibu jemaat terkasih. Sungguh suatu sukacita buat kita semua untuk bisa kembali berada di tempat ini, melayani Tuhan, menaikkan pujian dan mazmur dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena begitu besar, begitu dalam, begitu sempurna kasih dan anugerah Allah untuk setiap kita. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan bangkit berdiri. Dalam Mazmur 132 dikatakan, mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya, di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Kita nyatakan kerinduan kita untuk selalu berada dekat dengan Tuhan, dan rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita naikkan lagu ini sekali lagi. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah mazmur dan pujian yang kami naikkan untuk selalu merindukan Tuhan, ingin selalu berada dekat dengan Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Itu menjadi kerinduan dan doa kami di hadapan Tuhan pada saat ini. Ajarkan kami untuk bisa mengucap syukur dan menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan rangkaian ibadah kami pada hari ini dalam tangan Tuhan.
Berdoa untuk segenap tim yang melayani pada hari ini. Kiranya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya percaya hidup kita sebagai umat kepunyaan Allah adalah sebuah proses untuk mengenal Tuhan. Mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal di sini ada hubungan yang akrab, ada hubungan yang sangat dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dalam proses kita mengenal Tuhan, Dia pun akan membuka dirinya terhadap kita. Dan pastinya kita akan dibuat terpana, terpukau akan natur dan karya kasih-Nya untuk setiap kita. Kita angkat pujian, mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Kaleb. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Sebuah pujiannya begitu indah, mengingatkan kita lagi bahwa kasih Tuhan sepanjang hidup kita senantiasa menyertai kita. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Janji Tuhan tidak akan berubah dalam hidup kita. Terima kasih kepada paduan suara Kaleb yang telah memberikan persembahan pujian. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Kaleb di tempat ini. Jemaat sekalian, saatnya kita memohon Tuhan untuk menyelidiki hati kita, untuk melihat hati kita, memohon pengampunan dari Allah, untuk terus hidup dalam kebenaran dan kasih Allah. Kita angkat pujian, tetap setia. Kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali, kali kedua dimohon untuk bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saya undang jemaat sekarang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Minta Tuhan menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mazmur 51 ayat 4 dan 5. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bapak Ibu yang terkasih, marilah saat ini kita mengambil waktu teduh secara pribadi. Kita tahu Allah kita Maha Pengampun. Oleh karena itu kita mau datang kepadanya. Kita sadar akan dosa-dosa kita dan kita mohon ampun. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang maha baik, sadarkan kami akan dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mau datang kepadamu pada saat ini. Mohon ampun untuk setiap dosa, pelanggaran kami. Di dalam pikiran kami. Ketika semua orang tidak mengetahuinya, hanya kami yang tahu. Kami mohon ampun untuk setiap pikiran, rencana-rencana jahat, pikiran-pikiran kotor yang ada di dalam diri kami. Kami mohon ampun di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, keputusan-keputusan yang kami ambil yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan.
ketidakpercayaan kami selama beberapa hari belakangan ini, di mana kami lebih memilih keputusan manusiawi kami daripada mentaati kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampun Tuhan. Berikan kami hati yang baru. Berikan kami kepekaan yang semakin tajam akan kehendak-Mu. Dan berikan kami keberanian untuk melakukan, untuk hidup atas dasar kebenaran firman-Mu. Oleh darah anak-Mu Yesus Kristus, kami datang dengan berani dan mohon ampun, karena kami tahu Engkau akan mengampuni kami dan memberikan kami kesempatan kembali, dan memberikan kami niat yang baru, kehendak yang baru, keberanian yang baru kembali. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu ini. Kami bersyukur untuk panjang sabar-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Dengarlah janji pengampunan dosa untuk kita semua. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita mengatakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Marilah saat ini sambil tetap berdiri bersama dengan segenap gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mau mengakui pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih. Mari kita bersama belajar firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa sepanjang jalan kami adalah anugerah. Biarlah hidup kami adalah hidup yang selalu melihat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan boleh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kami, membentuk kami, menyertai kami, menolong kami dalam segala keadaan. Bagi kami yang mungkin lemah, terbatas, kami yang secara fisik sakit, kami yang secara jiwa dan roh kami terpukul, kami merana dan menderita. Biarlah penghiburan daripada firman-Mu boleh sekali lagi boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, sertai hamba-Mu supaya bisa menyampaikan firman-Mu sampai selesai dengan baik dan boleh dipahami oleh kami semua.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 21 sampai 27, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebagian orang Kristen yang melihat dan membaca bagian ini sebagai ayat yang paling mengerikan dari seluruh isi Alkitab. Apakah Bapak Ibu setuju? Cemas gak? Khawatir gak setiap kita membaca perikop ini, bagian ini? Saya juga sempat merenung Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau seumur hidup saya sudah mengikut Kristus. Seumur hidup saya dengan sepenuh waktu saya melayani Tuhan. Dan saya mengikut Dia. Tapi Tuhan tidak menerima saya pada akhirnya. Saya bukan murid Kristus yang dikenal oleh Tuhan. Dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubah keputusan Tuhan. Saya juga khawatir dan cemas, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya kembali diingatkan bahwa Alkitab kita, firman Tuhan, kaya dengan janji-janji Allah. Dan Allah kita, Allah yang setia dengan janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini akan selalu menggentarkan hati kita setiap kali kita membacanya. Tapi Roh Kudus akan menghibur kita. Sehingga pada akhirnya setelah kita membaca bagian ini dan Roh Kudus bekerja menghibur kita, mulut dan hati kita justru akan penuh pujian dan penyembahan pada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa sebenarnya yang firman ini hendak ajarkan dan katakan kepada kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, ini merupakan bagian akhir daripada khotbah Yesus di bukit. Ya, ini bagian udah akhir gitu. Dan Tuhan Yesus tidak lagi sebenarnya berbicara hanya kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Kalau kita baca di pasal 5 ayat pertama, ketika mulai khotbah Yesus di bukit, maka kita melihat di situ ada orang-orang yang mengikut Dia dan ada murid-muridnya. Nah, tetapi bagian akhir ini Tuhan Yesus tidak hanya berbicara kepada mereka, tetapi cakupannya sekarang lebih luas Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan Yesus itu berbicara kepada siapa saja yang nantinya akan berseru-seru nama Tuhan. Jadi udah mulai terjadi perubahan. Kalau kita membaca di pasal di ayat-ayat sebelumnya, itu adalah kata ganti orang kedua begitu ya. Nah, sekarang mulai digunakan kata ganti orang ketiga. Ya, mereka begitu. Nah, ketika Tuhan Yesus menuliskan bukan setiap orang, ya, dia mengatakan bukan setiap orang. Nah, berarti Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang memang sungguh-sungguh seorang anak Tuhan ketika dia mengucapkan hal ini. Tetapi ada juga yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi dia bukan anak Tuhan. Loh, kok bisa? Bukankah dia memanggil nama Tuhan? Bahkan dia bernubuat, bahkan dia mengusir setan, dan dia mengadakan banyak mujizat di dalam nama Tuhan.
Tapi mengapa Tuhan menolak orang-orang ini? Nah, jadi begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan struktur kalimat daripada ayat 21, saya membagi itu menjadi 3 bagian, frasa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Frasa kedua, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Frasa yang ketiga adalah melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kalau kita perhatikan struktur kalimat ini Bapak Ibu Saudara, aktivitas yang pertama berseru nama Tuhan, Tuhan. Tentu saja termasuk di dalamnya orang-orang ini adalah orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang mengusir setan dan mengadakan mujizat di dalam nama Tuhan. Kalimat yang pertama ini, frasa yang pertama ini tidak otomatis Bapak Ibu Saudara terhubung dengan kalimat yang kedua atau kalimat berikutnya, yaitu peristiwa masa depan. Yaitu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa demikian? Karena aktivitas yang pertama ini, masa kejadiannya itu sedang berlangsung saat itu. Dia ada di luar waktunya masa depan. Contoh Bapak Ibu Saudara. Saya naik motor dan akan tiba di Pasar Puri 10 menit lagi. Oke. Saya naik motor dan akan tiba di Pasar Puri 10 menit lagi. Bapak Ibu Saudara, ini ada 2 momen yang terpisah. Saya naik motor itu belum nyampe Pasar Puri. 10 menit lagi akan tiba di Pasar Puri. Tapi sekarang saya sedang naik motor. Masih di jalan. Nah, ini 2 momen yang terpisah Bapak Ibu Saudara. Tapi coba kalimatnya kalau begini. Saya akan tiba di Pasar Puri 10 menit lagi dan makan bakmi. Beda ya. Makan bakmi itu termasuk di dalam tiba di Pasar Puri 10 menit lagi. Saya sudah tiba dan saya makan bakmi di situ. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalimat yang ketiga, melakukan kehendak Bapa di surga, itu ditulis setelah peristiwa masa depan. Sehingga kejadiannya, meskipun dia melakukannya, itu sudah termasuk di dalam konteks masa depan. Kongruen, sejalan begitu dengan peristiwa masa depan itu. Sehingga kalau kita mau simpulkan Bapak Ibu Saudara, seseorang yang melakukan kehendak Bapa di surga, Tuhan telah menegaskan. Dia sudah menjadi bagian dari masa depan, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, baru bersifat kemungkinan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks perikop ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sedang memberikan sebuah kesempatan begitu kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang mendengarkan khotbahnya saat itu untuk mereka bisa melakukan apa saja yang tampak rohani, yang tampak baik, yang tampak saleh. Tetapi kalau mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga, maka segala usaha mereka itu sia-sia belaka. Ketika Tuhan mengatakan hal ini, Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada murid-murid dan orang banyak untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan apapun yang tampak baik dan saleh dan rohani, tapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga, maka segala usaha itu hanyalah sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya kita gumulkan hari ini adalah apakah saya sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan hanya berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan. Tapi yang paling menentukan, apakah saya sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Karena itulah yang menentukan. Nah, sehingga kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, ternyata ada bedanya gitu ya antara aktivitas rohani dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, apa maksudnya melakukan kehendak Bapa di surga ini? Nah, di dalam konteks khotbah di bukit, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 20, di situ dikatakan jika hidup keagamaanmu
tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas sekali Tuhan berkata demikian. Nah berarti kalau kita melihat bagian ini, perikop ini, Bapak Ibu Saudara, ayat ini, ada kebenaran yang lebih tinggi dari kebenaran yang sedang dipraktekkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan kebanyakan orang Yahudi pada waktu itu. Dalam hal ini kita berbicara hukum Taurat. Ada kebenaran yang lebih tinggi daripada semua itu. Dan kebenaran yang lebih tinggi itu adalah kebenaran yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dengan pengajaran khotbah di bukit. Inilah melakukan kehendak Bapa di surga. Yaitu apa? Menerima dan mentaati Yesus dan pengajarannya. Tuhan Yesus sedang membuka mata rohani orang-orang. Bukan hukum Taurat, bukan usaha manusia. Tapi melakukan kehendak Bapa di surga dalam hal ini percaya dan menerima Yesus dan pengajarannya sebagai kebenaran yang menyelamatkan. Taat kepada Yesus dan perintahnya berarti sama taat dengan kehendak Bapa di surga, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Dan Tuhan Yesus pun menegaskan itu di Matius pasal 12 ayat 50. Dikatakan sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan mengenal mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kita memahami sekarang bahwa Tuhan Yesus yang menjadi penentu bagi keselamatan manusia. Keselamatan manusia itu ada di tangan Tuhan Yesus. Bukan di tangan hukum Taurat atau kebanggaan dan usaha manusia. Dan kunci utama daripada bagian ini, kita berbicara tentang relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Karena orang-orang yang ditolak oleh Tuhan Yesus di dalam kekekalan, yang pertama, mereka tidak ada relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata Tuhan, Tuhan di situ, yang dipakai itu bukan kata kurios, tapi yang dipakai itu kata Kyrie. Ya, Kyrie. Itu dipanggil 2 kali ya, Kyrie, Kyrie begitu. Nah, kata Kyrie itu bisa berarti tuan pada masa itu. Ya, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi daripada kita. Kita panggil dia tuan atau Kyrie. Nah, panggilan Kyrie, Kyrie ini Bapak Ibu Saudara 2 kali itu hanya muncul di bagian ini. Ya, di dalam perikop yang kita baca ini dan di satu bagian lagi di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-11. Kita tahu ayat 25 ayat 11 itu berbicara tentang apa? Tentang perumpamaan perempuan yang bijaksana dan perempuan yang bodoh yang sedang membawa lentera atau pelita. Dan di dalam Matius pasal 25 ayat 11 itu dengan jelas dikatakan begini, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yaitu gadis yang bodoh, dan berkata, Tuan, Tuan, Kyrie, Kyrie, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Telat kan? Ketiduran kan? Lalu mereka berseru-seru, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Dan kita tahu apa jawaban yang diberikan kepada gadis-gadis bodoh ini. Firman Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Persis sekali dengan yang di dalam pasal 7 ini. Aku tidak mengenal kamu. Nah ini memang kelihatannya agak kurang konsisten penerjemahannya. Yang satu pakai kata tuan-tuan, yang satu pakai kata Tuhan-Tuhan. Padahal dalam bahasa Yunani itu Kyrie, Kyrie. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memahami hal ini. Nah yang kedua, kenapa Tuhan menolak mereka? Selain tidak ada relasi dengan Tuhan, yang kedua mereka itu berdosa dengan keangkuhan mereka. Membanggakan perbuatan mereka. Dan seruan 2 kali itu merupakan ada unsur paksaan gitu kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang harus menuruti semua keinginan mereka. Ya mereka lah yang menentukan begitu. Siapa yang berhak dan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tahu Tuhan tidak bisa dipaksa. Dialah yang menentukan. Dan yang ketiga, mereka berkata mereka mengenal Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak mengenal mereka.
Bapak Ibu Saudara, ada seorang pangeran pewaris mahkota Spanyol. Dalam sebuah peristiwa dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di penjara kuno di Madrid. Nah, penjaranya ini sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara dan sangat kotor sehingga disebut tempat tengkorak, ya seperti Golgota begitu. Nah, semua orang tahu bahwa begitu masuk ke penjara itu tidak ada orang yang bisa keluar hidup-hidup. Nah, pangeran ini diberi satu buku Bapak Ibu Saudara untuk dibaca sepanjang dia ada di penjara itu. Kita bisa tahu ya apa buku itu? Alkitab. Ya, dikasih Alkitab hanya satu buku dan dia baca itu ratusan kali Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah 33 tahun dia di penjara, dia meninggal. Nah, ketika orang datang untuk membersihkan sel penjaranya, mereka menemukan ada beberapa catatan yang dia tulis menggunakan paku yang digores di batu dinding penjara itu. Tulisan yang ditemukan itu seperti ini. Dia menemukan fakta-fakta Alkitab. Ya, pertanyaan-pertanyaan trivia. Ya. Dia menemukan bahwa ternyata Matius 118 ayat 8 itu adalah ayat yang paling tengah dari seluruh Alkitab. Nah, Bapak Ibu kalau nggak percaya, ya cek sendirilah ya. Coba diurut ya, baca dari Kejadian, terus baca lagi dari Wahyu, terus, nah ketemu di tengah gitu. Nah dia bilang, di tengah-tengah itu Mazmur 118 ayat 8. Hebat ya, dia bisa ketemu ya, tengah. Siapa orang yang kerajinan ya, mau cari tengahnya begitu ya. Lalu dia juga menemukan fakta bahwa Esra pasal 7 ayat 21 itu memuat semua huruf abjad kecuali huruf J. Mungkin waktu itu yang dikasih Alkitab versi bahasa Spanyol kali. Nggak ada huruf J. Tapi saya cari, benar loh, di Indonesia nggak ada huruf J. Nah, percaya nggak percaya deh ya. Nah, yang ketiga dia menemukan di dalam Ester pasal 8 ayat 9, bahwa Ester 8 ayat 9 itu adalah ayat yang paling panjang di dalam Alkitab. Dan yang terakhir dia bilang, nggak ada kata atau nama yang lebih dari 6 suku kata di dalam Alkitab. Ya, Kian-Guan itu 2 suku kata, ya. Menjahit itu 3, menjahit. Nah, nggak ada tuh yang 6 suku kata sekaligus diucapkan di dalam sepanjang Alkitab. Nah, Bapak Ibu, kita tidak menemukan ya, orang-orang yang menuliskan kisah ini tidak menemukan ada catatan bagaimana relasi dan hubungan dia dengan Kristus. Karena yang dia tinggalkan hanya catatan ini. Tentu kita tidak mau menghakimi dia. Tapi saya mau menarik pelajaran dari bagian ini. Saya cukup juga khawatir, apakah itu saya atau kita semua sebagai orang-orang Kristen yang rajin baca Alkitab. Tapi sesungguhnya kita hanya mencari fakta-fakta, teka-teki, tapi sesungguhnya kita tidak berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Kita baca Alkitab sering, saat teduh tiap hari, tapi firman itu tidak mengubah hati kita. Kita tidak berjumpa dengan sang firman yang hidup itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, konsep mengenal pada bagian ini menarik sekali bahwa penulis Matius sedang menekankan aspek subjektif daripada Allah. Apa maksudnya? Aspek subjektif. Nah, di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kata mengenal itu punya 2 aspek. Aspek objektif, ya, saya dan siapa saja bisa tahu dan mengenal siapa Yesus. Itu aspek objektif ya. Jadi Yesus itu bisa diketahui oleh semua orang. Itu faktanya memang. Ya, itu kebenarannya begitu. Dia bukan Allah yang tidak bisa dikenal, dia bukan Allah yang tidak bisa dibaca, dia bukan Allah yang tidak bisa diketahui begitu. Dia Allah yang bisa diketahui begitu. Sehingga ada aspek objektifnya, saya mengenal atau orang-orang lain bisa mengenal Tuhan. Nah, tetapi ada juga unsur subjektif, yaitu Tuhan mengenal saya. Nah, pada bagian ini yang sedang ditekankan oleh penulis Matius adalah aspek subjektif daripada Tuhan.
Nah, Paulus menyebut dua aspek ini sebenarnya di dalam Galatia pasal 4 ayat 9. Muncul ya dua aspek ini ya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Nah, ini ada dua aspek ini ya. Objektif dan subjektif. Nah, kalau kayak begini kita udah tahu mana yang paling penting sebenarnya. Dikenal Allah lebih penting daripada mengenal Allah. Nah, di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, aspek subjektif Allah ini muncul banyak sekali sebenarnya. Ada kurang lebih 39 kali begitu. Dan sebagian besar itu dikaitkan dengan hati. Misalnya kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 8, dikatakan, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Mengenal, Allah yang mengenal hati manusia. Lukas 16 ayat 15 dikatakan, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah yang mengetahui hatimu. Jadi aspek subjektif Allah itu dalam hal mengenal itu bukan hanya disampaikan di bagian ini, 39 kali, dan kebanyakan berbicara hati. Ya, dengan kata lain, Tuhan kita mengenal seseorang itu lewat hatinya yang ada di dalam, the inner life. Tuhanlah yang mengubah hati, Tuhanlah yang memberi hati yang baru. Dan di dalam hati kita, Tuhan mau menanamkan Injilnya. Sehingga di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Sehingga sebagai domba-domba milik kepunyaan Allah, kita bisa mendengar suara Tuhan. Dengan hati yang baru, dengan Injil yang ditanam di dalam diri kita, kita bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dua aspek lagi ya, subjektif dan objektif. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak Ibu Saudara, Injil Tuhan berbicara di dalam hati kita. Bahkan saat ini kita sedang mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Dia mau berbicara dan berseru kepada kita. Dan perkataan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara pertama-tama bersama dengan karya Roh Kudus itu akan melahirbarukan kita dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Tanpa karya daripada firman Tuhan, tanpa karya daripada Roh Kudus, maka tidak akan terjadi keselamatan apapun di dalam hidup manusia. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan faktor penentu di dalam relasi kita dengan Allah, bukan berbicara masa lalu kita, bukan berbicara dosa-dosa kita, bukan berbicara tentang perbuatan baik kita, usaha kita, dan jasa-jasa kita, tapi semata-mata karena masa lalu Kristus. Apa yang telah Kristus perbuat di atas kayu salib melalui karyanya yang agung itu. Melalui karya Roh Kudus di dalam hati kita. Itulah yang menjadi faktor penentu relasi kita dengan Allah. Bukan masa lalu kita, tapi masa lalu Kristus dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kebanggaan kita seharusnya bukanlah saya mengenal Kristus, tapi Kristus mengenal saya. Bukanlah saya mengasihi Kristus, tapi Kristus telah mengasihi saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, murid yang dikenal Tuhan, dia pasti akan menghasilkan buah sesuai dengan pokok pohonnya. Kalau pokok itu pokok anggur, dia akan menghasilkan buah anggur. Kalau itu pohon ara, dia akan menghasilkan buah ara. Kalau itu pohon zaitun, dia akan menghasilkan buah zaitun. Kalau dia seorang yang dikenal oleh Tuhan, dia akan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Karena itu ada beberapa tanda yang perlu kita pikirkan. Pertama, murid yang dikenal Tuhan adalah murid yang suka mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Kalau kita baca bagian ini, orang-orang yang ditolak ini adalah orang-orang yang lebih suka berbicara, suruh Tuhan yang mendengar. Tapi Tuhan bilang, tidak. Aku yang bicara, kamu dengar. Kamu dengar suaraku. Seperti domba
mendengar suara gembalanya. Murid yang dikenal Tuhan adalah murid yang suka mendengar Tuhan berbicara kepadanya melalui firman. Apakah saudara, kita semua suka mendengar Tuhan berbicara kepada kita? Kita seorang yang suka membaca firman Tuhan. Kita seorang yang suka menikmati firman Tuhan. Kita seorang yang suka mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Atau kita selalu pengen Tuhan yang mendengar saya berbicara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, murid yang dikenal Tuhan adalah murid yang tunduk, murid yang taat melakukan segala perintah Tuhan. Nah, maukah kita melakukan firman Tuhan? Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan adalah seperti orang yang sedang membangun rumah di atas batu, kokoh, tidak goyah, dan bijaksana. Adakah kita murid yang suka mendengar Tuhan berbicara kepada kita? Dan apakah kita murid yang melakukan perintah-perintah Tuhan? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengenal kami. Engkau mau berkenan menyampaikan suara-Mu kepada kami, sehingga kami bisa mendengar Tuhan berbicara. Kami bisa mengenal suara Tuhan. Kami adalah domba-domba-Mu. Kalau hari ini Engkau masih berbicara kepada kami, hati kami digerakkan oleh Roh Kudus. Kami adalah murid-murid yang dikenal oleh Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Kami orang-orang yang hidup serupa seperti Engkau, Tuhan. Menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami yang lemah ini, Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Kiam Tuhan telah membawakan firman pada pagi hari ini. Dan biarlah firman yang telah disampaikan untuk kita menjadi taat dan semakin serupa dengan Tuhan, kita akan lakukan sepanjang hidup kita. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita sebagai respon dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saya memberikan waktu Bapak Ibu bisa memindai persembahan. Sesungguhnya Bapa telah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Kita angkat pujian, Bapa Engkau mengenalku. Sampai akhir hidupku. Dan isi hatiku,
tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. hidupku. Kita akan nyanyikan lagu ini bait kedua. Tak peduli masa lalu, Tuhan tetap memilih kita, mengubahkan kita, dan menyempurnakan kita di hadapan Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas Tuhan, hadirnya Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati, memakai orang-orang yang akan mengelola persembahan ini untuk sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ajarkan kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu taat, untuk setia mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama anugerah Tuhan
memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita untuk beribadah. Kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani, paduan suara Caleb, ya, Pak Ken Guan, ya, Pak Daniel, dan rekan-rekan Pak Suwanta, multimedia, dan lain-lain yang melayani. Saudara sekalian, saya ingin menyambut kalau di antara saudara ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah hari ini. Di sebelah kiri saya, kalau ada boleh berdiri memperkenalkan diri. Yang pertama kali beribadah di tempat ini. Di sebelah kanan, apakah ada boleh berdiri? Ya, tidak ada. Di atas, apakah ada di balkon? Tidak ada juga. Baik, saya undang jemaat berdiri dan memberi salam kepada saudara ya. Kalau saudara sudah nyaman bersalaman dengan cara bersalaman tangan ya boleh, nggak apa-apa ya. Ya, COVID sudah hampir lewat, boleh. Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Saudara sudah lama, 2 tahun lebih saya melayani di GKY Puri Indah dan selama ini saya memberi salam begini-begini kepada saudara ya, begini-begini ya. Nah, kalau saudara sudah nyaman dan saudara mau salam dengan saya senang ya. Nanti kalau keluar saudara ulurkan tangan pasti saya terima ya, nggak mungkin saya tolak ya. Jadi kalau saudara sudah nyaman salaman nanti boleh kasih salam ya. Tapi kalau saudara memilih begini, saya juga tidak akan memaksa saudara untuk bersalaman ya. Saudara, kita menyampaikan selamat datang kepada saudari Christine Fajar Timor Logo ya, selamat bergabung maksud saya dengan GKY Puri Indah yang diterima menjadi jemaat atestasi masuk. Apakah Ibu Christine ada di antara kita? Kalau ada boleh berdiri, kita mau menyambut ya. Ibu Christine ada di ujung sana. Ya. Bentar Bu ya, di shoot dulu biar dilihat. Boleh berdiri lagi biar jemaat bisa lihat ya. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Christine adalah salah satu dosen dari STT Amanat Agung. Saudara sekalian, komunitas pertumbuhan rohani yang selama ini kita kenal dengan KPR kembali akan digulirkan. Kali ini kita adakan secara on-site, selama ini secara online, dengan mengambil waktu pas Rabu jatahnya kebaktian doa. Jadi Rabu tanggal 22, pukul 19 tidak ada kebaktian doa di gereja, tapi kita bagi menjadi KPR. Apa yang kita kerjakan di KPR, kita kerjakan di sana, kita membicarakan, membahas firman Tuhan yang kita dengar hari ini, ya, dari apa yang Pak Ken Guan khotbahkan, dan nanti tiap KPR ada satu hamba Tuhan yang memimpin, yang dia akan menjadi fasilitator, memimpin dan membimbing supaya diskusi berjalan dengan baik. Kemudian di dalam kita bisa saling bersekutu, saling tukar pokok doa dan kita saling mendoakan. Nah, gereja menetapkan ada 7 tempat bagi kita untuk KPR. Saran dari majelis gereja adalah saudara pergi ke tempat tuan rumah yang paling dekat dengan rumah saudara. Jadi berada di lingkungan saudara. Jadi ada 7 tempat saudara sekalian. Ada pertanyaan apakah boleh lintas daerah ya? Misalnya saudara tinggal di Intercon, tapi Hopeng saudara ya, Besti saudara ada di Taman Bumi Perbun ya, TPB. Boleh tidak? Ya tentu boleh, akan disambut dengan sukacita. Ya, jadi boleh cross ya, lintas daerah, tapi daripada saudara melakukan perjalanan jauh-jauh ya lebih baik ke lokasi yang paling dekat dan kenal dengan sesama anggota Puri yang tinggal di lokasi yang sama. Saya dorong saudara hari Rabu yang akan datang tanggal 22 di 7 tempat ini, di 7 lokasi ini saudara bisa pilih salah satu tempat. Kita juga mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Jonathan Marshall Kevin Haryanto dan Ibu Grace Duyana Chan yang dikaruniai putri pertama dengan nama Josephine Rachel Haryanto, lahir pada Februari tanggal 17 kemarin. Ya, Josephine adalah cucu dari Bapak Beni Haryanto dan Ibu Febe Inawati Kosasi, juga cucu dari Bapak Yasin Chandra dan Ibu Ina Tandiah. Kita ucapkan selamat. Saudara sekalian, menurut kalender gereja, maka hari Rabu depan tanggal 22 Februari sudah memasuki Rabu Abu.
Apa itu Rabu Abu? Rabu Abu menandakan dimulainya masa Lent, yaitu masa persiapan menyambut Jumat Agung dan Paskah. Gereja tidak akan mengadakan kegiatan khusus, tapi gereja mendorong saudara untuk memperhatikan supaya selama masa Lent ini kita banyak mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lent itu sendiri artinya 40 hari, artinya adalah penantian yang panjang. Lent juga disamakan dengan musim semi. Jadi selama masa Lent biasanya anggota jemaat ya merendahkan hati di hadapan Tuhan, banyak membaca firman, kemudian bertobat, kembali memperbaharui komitmen dan hal-hal seperti itu. Gereja kita mulai minggu depan akan menetapkan tema pelayanan mimbar tentang kehidupan Yesus dalam 1 minggu terakhir di atas bumi ini. Jadi 1 minggu terakhir sebelum Yesus disalib, apa saja yang dikerjakan Tuhan Yesus, kita akan khusus fokus belajar kepada hal-hal seperti itu. Ya, jadi saya dorong saudara sekalian, meskipun gereja tidak menyediakan kegiatan khusus, tapi gereja mendorong saudara untuk mengambil semangat Lent, yaitu semangat mawas diri, memeriksa diri, kemudian bertobat, memperbaiki diri, supaya hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Demikian warta, saudara sekalian, saya mengajak saudara menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami tahu saat ini kami boleh datang di hadapan Tuhan karena anugerah Tuhan. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami belajar supaya tidak hanya berusaha mengenal Tuhan, tapi menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami nyata-nyata membuktikan diri sebagai orang yang dikenal oleh Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menerima kebenaran Tuhan, mendengar suara Tuhan, menyimpan dalam hati, dan memberi diri kami ditransformasi oleh kebenaran Tuhan. Tuhan, khusus memasuki masa Lent, kami berdoa bagi diri kami, kehidupan jemaat. Tuhan bantu supaya kami mengambil masa-masa seperti ini, banyak merenungkan firman Tuhan, memikirkan kasih Tuhan, merenungkan pengorbanan Yesus Kristus, membaca dan mencerminkan diri kepada kebenaran Tuhan, supaya hidup kami menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan anggota jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan penyakit, bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dalam masalah ekonomi, keluarga, relasi, dan sebagainya. Tuhan bantu kami Tuhan, Engkau tilik. Tuhan tolong supaya di tengah-tengah masa yang sulit ini kami tidak putus harap. Kami terus menengadahkan pandangan kami kepada Engkau supaya kami mendapatkan kekuatan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami persembahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita kembalikan pujian dan hormat yang tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra. Saudara sekalian, datanglah ke hadirat Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 主内亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian,
dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.